Waktunya kita gerebek pabrik. Sekarang pabrik di Cina. Let's go. Yes, kali ini kita bakal gerebek pabrik lagi teman-teman. Dan spesifik pabrik kali ini adalah pabrik lampu. Nah, ini gue lagi ada di pabriknya AS ataupun juga UPS. Nah, ini ada pabrik di Guangzhou di Cina. Jadi sebenarnya gue kesini lagi liburan. Cuma ternyata pabriknya ada di kota yang sama. Jadi akhirnya gue diajak ke sini sama AS untuk ngeliat nih, gimana sih proses bikin lampu bilet, lampu proji, ya kan? Yang selama ini kalian pakai di motor, di mobil, ya kan? Gimana sih proses bikinnya? Nah, ini di sini ada beberapa contoh produk yang memang dijual, ya. Dan yang bikin menarik dengan AS ini adalah merek bulu AS yang ada di Indonesia itu memang juga produknya ada di sini, teman-teman. Dan pabriknya namanya juga AS. Jadi bukan memang apa ya, pakai merek lain kemudian di rebranding, enggak, tapi memang pakai merek yang sudah dijual di Cina. Nah, merek AS ini sendiri itu sudah 20 tahun, ada di 110 negara, patennya punya 100 lebih, ada 5.000 lebih toko di seluruh dunia. Jadi memang kayaknya secara kualitas ya, tidak usah diragukan lagi. Nah, hari ini kita mau ngeliat nih gimana sih cara bikin lampu-lampu kayak begini, lampu-lampu proji, lampu-lampu bilet, ya kan, langsung di pabriknya di Cina sini. Apakah pabriknya bagus, ataukah pabriknya asal-asalan, atau kayak gimana? Nah, itu semua yang akan kita cari tahu di sini, teman-teman. Kapan lagi kita bisa gerebek pabrik lampu lagi, teman-teman. Jadi, sekarang waktunya kita coba pindah ke area pabriknya di sebelah sana. Nah, seperti bisa kalian lihat di belakang gua ini ada dua gedung, teman-teman. Di sebelah sini, ini adalah area tempat tinggalnya para pekerja di pabrik ini. Jadi mereka bisa pilih untuk tinggal di sini. Nah, di sebelah sini adalah pabriknya itu sendiri. Nah, ini gue penasaran banget nih. Gimana sih pabrik di Cina? Apakah bagus atau misalkan enggak? Bersih atau kotor? Canggih atau enggak? Kita mau coba masuk. Kita mau coba kepoin kayak gimana sih pabrik di Cina. Jujur, gua suka banget nih masuk ke pabrik begini karena kita bisa belajar banyak banget, teman-teman. Oh, Yes. ini mereka dites dulu nih di sini, ya kayak kelihatan. Ini juga produknya mereka. Ini Alphard baru nih, jadi mereka langsung ngetes. Makanya kenapa di sini banyak banget mobil. Karena ini salah satu yang mau dites untuk pakai produk-produknya mereka. Sebelum kita masuk ke ruangan pabriknya, ini adalah ruang makan siangnya para pekerja pabrik sini, teman-teman. Jadi ini menarik banget. Kita lihat tuh dalamnya kayak gimana. Nah, ini ruangan makan siangnya. Dikasih minum. Jadi mereka semua makan siangnya di sini. Oh, baunya enak banget lagi di sini makan siangnya. Jadi mereka semua ngambil makannya di sini. Wah, tokonya gede banget. Ada sayur dan ayam. Sebelum masuk ke area produksi, nah kita mau lihat dulu di sekitaran sini. Di sini adalah tempat untuk material testing, teman-teman. Jadi mungkin R&D-nya lah ya, semacam R&D-nya. Ada banyak banget mesin-mesinnya. Ada yang menarik sebelah situ, ada yang bulat banget, barang bulat satu ini, ya kan, hijau ini. Dan sampai sebelah sana ini isinya untuk testing-testing. Nah, apa aja yang dites di pabrik sini? Yuk, coba kita lihat yuk. Di sini ada alat untuk ngetes luminance-nya. Jadi untuk ngetes luminance, terus juga warnanya, karena semua itu bisa dicek di komputer yang ada di sini, teman-teman. Oh, jadi alat testingnya lengkap juga ya di pabrik ini ya. Lucu banget bentukannya bola kayak begitu. Kalau di sebelah sini ada alat untuk ngetes anti airnya, ya kan? Nah itu, oh ini wiper, manual wiper. Nah itu untuk ngetes apakah beneran produknya itu desainnya anti air beneran atau enggak. Tuh, oh jadi ini kayak
ruangan hujan lah ya di dalam situ, dites terus. Wow, keren ya, keren ya. Ini untuk ngetes material-materialnya. Jadi ini namanya salt spray test. Ini untuk ngetes apakah material-materialnya bagus atau enggak. Kalau misalkan kena salt spray, jadi air yang agak asin. Nah, di sini ini untuk ngetes electromagnetic vibration. Jadi ini sepertinya untuk ngetes getar-getarannya. Jadi banyak banget alat-alat testingnya di sini. Terus itu juga ada vibration testing machine, spesifik untuk vibration aja. Jadi kalau misalkan dia dites getar apa enggak, getar apa enggak, jadi benar-benar dites semuanya ya di sini ya. Ini yang agak menarik karena ini mereka ngetes packagingnya. Jadi mereka ngetes packagingnya kalau dijatuhin apa enggak, ada ketiga segini aman apa enggak di dalamnya. Jadi even packagingnya aja di sini juga dites teman-teman. Oke. Untuk ngetes jatuhnya tadi tuh. Di sebelah sini yang bentukan yang kayak kulkas ini untuk ngetes ketika suhunya dingin banget apakah produknya masih berjalan atau enggak. Sedangkan di sebelah sini untuk ngetes kalau panas. Jadi memang ada tes panasnya, ada tes dinginnya, ada tes airnya, ada tes vibrationnya. Jadi semuanya bisa dibilang dites lah ya di sini. Nah tuh alat testingnya tuh. Gimana nggak mau produk dari China ini murah atau harganya bersaing lah ya? Karena ya alat testingnya aja, misalkan alat testingnya ya kan tadi kita lihat di sini itu semuanya udah made in China sini gitu. Jadi istilahnya dari logistiknya aja lah ya. Mereka nggak usah ngirim jauh-jauh nih alat-alat testingnya ini. Jadi harganya bisa lebih ditekan. Iya kan? Karena kayak ngebayangin deh, ngirim barang beginian, misalkan kita produksi di luar Cina, yang ngirim beginian pasti akan lebih mahal lagi kan. Dan di sini ya semuanya beneran udah made in di China sini, bener-bener dari tadi semua alat-alat testingnya gue lihat, ini emang bikinan China sini. Jadi alat produksiannya, alat testingnya, materialnya semuanya udah bikinan Cina sini, diproduksi di sini. Ya makanya harganya bersaing banget ya. Kita harus pakai cover sepatu. Ya, please. Oke, karena ini bersih banget tuh. Jadi harus pakai covernya dulu. Nah, nanti kita lihat pabrik di Cina kayak gimana guys. Is this enough? Yes. Oke? Yes. Oke, let's go. Wow. Di belakang gue ini adalah production line-nya teman-teman. Nah, ada sekitar 8 production line di sini, ya kan? Bisa kalian lihat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi-bagi juga, ada yang bikin satu produk per line-nya. Ada juga yang bikin misalkan motherboard-nya juga. Ada yang khusus soldernya juga. Ada yang khusus ngetesnya juga. Jadi bisa kalian lihat, ini fasilitasnya menurut gue bagus banget. Mungkin gara-gara selama ini gue terlalu terdoktrin baca berita pabrik tuh kalau misalkan di Cina tuh yang kualitasnya kurang bagus atau gimana. Tapi setelah gue melihat di sini ya, dan kita akan lanjut lebih detail lagi ngeliatnya habis ini, menurut gue ini bagus banget di sini guys. Di sebelah sini ada mesin untuk ngetes nih teman-teman. Nah ini ngetes adalah air tightness, jadi bisa ngetes apakah ada udara yang bisa masuk atau enggak. Jadi alatnya ngetesnya segitu gedenya, ya kan? Nah tuh kalau udah, nah ini. Nah, air tightness detector tuh ada tulisannya oke. Kalau udah sama abangnya ditutup, ya kan? Nah, ditaruh di sini. Nah, ini adalah satu hasil produknya. Tuh. Oh, jadi dites dulu, guys. Nah, ini di sini ada alat tesnya juga. Ada beberapa alat tesnya. Ini mesin yang bikin enak banget nih. Karena ini adalah mesin untuk ngebaut guys. Tuh. Otomatis dia akan ngebaut. Dia ngambil bautnya dari sebelah situ. Sama dia akan dibaut.
Tuh. Wow, mudah sekali ya. Kalau udah, nanti sama abangnya akan diambil nih. Nah, ini udah diambil, dicek sama abangnya, ditaruh di sebelah sana. Diambil, dicek, ditaruh di sebelah sana. Wah, keren banget. Our production standard for Production this model. standard. Yeah. So we will show every step. Yes. And make Standarnya sure harus begini. how to make it into Oke. Jadi so right now Yeah. all of them this line are making this model ya. Oke. Jadi di pabrik ini mereka punya 8 line. Nah, ini salah satu line-nya seperti ini. Jadi production line-nya modelnya emang seperti ini. Nah, ini mereka lagi bikin satu tipe produk, ya kan? Mereka lagi bikin apa? Itu ada di sini semua, guys. Nah, di sini ada standar-standarnya, ya kan? Dalam bahasa Cina tentunya yang gue nggak ngerti. Nah, ini mereka lagi bikin satu produk semua nih di sini nih. Kayak gimana? Coba kita lihat lebih detail yuk. Nah, ini abangnya mulai dari sini prosesnya. Nah, ini casting untuk fog light-nya diambil start dari sini, ya kan? Nah, dia pasang dulu nih PCB-nya. Oke, dipasang di situ, ya kan, sama abangnya. Nah, tuh dipasang tuh kayak gitu. Jadi sebelah sini abangnya khusus pasang PCB-nya sekalian dia nyolder dikit tuh. Oh, ternyata begitu, guys. Oke. Setelah selesai dari abangnya sebelah sini, geser ke kakaknya yang sebelah sini. Nah, ini dia pakai obeng untuk pasang baut-bautnya. Nah, tuh. Sekalian nanti di sebelah sini dia akan pasang juga beberapa reflektornya. Jadi dia sudah ada stok reflektor di sebelah situ. Selain itu, oh, dia juga yang pasang ininya, guys, yang kayak macam silennya gitu. Oke. Ternyata di sini pasang silennya. Nah, setelah itu dia pasang reflektornya tuh. Tuh, dipasang sama dia reflektornya di situ. Ya kan? Bener-bener bautnya udah tinggal ngambil doang. Ternyata kalau udah selesai dari kakak yang ini, ya kan, dia pasang o-ring juga deh di situ. Oh iya, o-ringnya udah jadi, udah selesai. Dipindah ke kakaknya yang sebelah sini, guys. Oh, ternyata begitu prosesnya. Jadi bisa dibilang kakak yang sebelah sini ini bagian finishingnya, guys. Nah, ini di sini solder otomatisnya, ya kan? Ini LED chipnya kalau kalian lihat, semuanya lagi disolder, ya kan? Ada yang pakai mesin juga ngesoldernya. Asap-asapnya semuanya kesedot ke sebelah sana. Kalau kalian lihat asap-asapnya itu kesedot ke sebelah sana semua. Tuh. Jadi abang ini kerjanya mindahin chipboard ini, ya kan? Dipindah ke situ untuk dipasang, disolder otomatis. Nah, kalau dia udah selesai, ditaruh di sini, dijadiin satu roll. Dia ngambil lagi, taruh lagi. Di situ dia pencet tombol hijau, tek, otomatis ngesolder lagi, guys. Ini mesin yang keren banget karena ini adalah mesin laser. Dia gunanya adalah ngelaser logo AS di kacanya tuh, kalau kalian lihat. Tuh. Nah, kalau udah selesai semua, nanti sama abangnya. Oke, bang. Sama dia dibersihin dulu. This for dust. Yes. Kalau udah, sama dia ditaruh di sini, teman-teman. Jadi ini satu line ini khusus untuk si ngelaser logo AS-nya itu. Oh, cakep juga. Nice.
Dan mereka pakai sarung tangan biar tentunya nggak ada minyak-minyak di kaca-kacanya situ ya. Setelah semuanya diproduksi di sana, ya kan? Nah, dibawa ke sebelah sini teman-teman. Nah, di belakang gue sini adalah area untuk testingnya. Jadi abangnya yang satu ini, dia lagi ngetes nih lampu-lampunya, apakah udah pas atau belum, udah lurus atau belum. Dan di sebelah sini juga ada untuk proses testing lainnya. Jadi memang nggak ngasal-ngasalan ya pabriknya di sini. Dari setiap prosesnya emang dites ya kan, sampai hasil akhirnya pun juga semuanya tetap dites teman-teman. Yang bikin gua kaget, gua pikir ini awalnya cuman sampel doang, tapi ini ternyata semua produk yang diproduksi di production line ya, itu dibawa ke sini untuk dites nyalain 4-6 jam. Dan kalau kalian denger cetak cetak cetak, karena itu kalau misalkan lampunya ada lampu jauh, lampu dekat, dua-duanya dites teman-teman. Loh. Jadi ini sini semuanya udah suara cetak 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 cetak. Karena beneran semuanya dites apakah akan lolos. Mungkin di sini disebutnya durability test kali ya. Dites apakah semua lampu-lampu ini bisa melewati 4-6 jam. Jadi bisa dipastikan produk-produk yang dibeli itu ya memang sudah dites. Jadi harusnya aman untuk langsung dipakai, alias bukan beli barang rusak lah ya. Seperti yang bisa kalian lihat, mereka di sini punya tempat untuk matching lampunya banyak banget. 1, 2, sebelah sana ada lagi 3, 4, ya kan? 5B sama abangnya yang sebelah sini ada 5. Ini khusus untuk ngetes lampu ini di matching aja teman-teman, istilahnya di matching. Nah itu seperti yang bisa kalian lihat kalau misalkan di lampu-lampu ada garis tegasnya tuh kalau pakai lampu-lampu bilet ya kan. Nah ini mereka ngetes nih semuanya tuh, dites apakah sama atau tidak. Jadi bener-bener semuanya dites guys. Jadi ini semuanya lampu mungkin antri ataupun sudah selesai untuk dites. Nah ini lagi disiapin untuk matching tesnya juga nih sama kakaknya tuh, lagi mau siap-siap, langsung nyala dar tuh, sama kakaknya dites udah matching atau belum tuh, cakep ya. Wow, emang semuanya sudah ada standarnya sih ya. Nice. Yang bikin gua kaget adalah betapa mereka memperhatikan kualitas produknya di sini. Dari area testingnya dulu aja ya. Di sini itu ada sekitar 10 tempat lah, 10 table untuk testing, dan ini ada di lantai 3. Gue barusan dikasih tahu di lantai 1 mereka itu masih ada lagi area matching dan area testing kayak begini. Padahal productionnya cuma 8, tapi area testingnya itu jauh lebih banyak teman-teman. Jadi seperti mereka benar-benar mementingkan yang namanya kualitas ya. Jadi hasil akhirnya itu beneran dites. Wow, luar biasa ya. Kaget gue. Area testing finishingnya lebih banyak daripada area produksiannya. Berarti mereka care banget. Ini sebelah sini lagi dites juga, tapi ini cuma testing nyala apa enggak lah ya. Belum yang final testnya, karena final testnya masih ada bagiannya lagi sendiri. Nah ini seperti bisa kalian lihat, ini benar-benar lagi dibikin. Terus sebelah sini juga ada yang bikin lampu lagi. Jadi mas spesifik banget di sini semuanya bikin lampu. Tuh, langsung dites di sebelah sana. Di sebelah sini juga salah satu production line-nya. Ini masih merangkai lampu juga nih, ya kan? Salah satu lampu Proji-nya AS, ya kan? Ini lagi dirangkai di sini. Dan jujur di sini anginnya kencang banget. Jadi orang-orang di sini kayaknya nggak kepanasan. Kebetulan gue kesini itu hari Sabtu guys. Jadi sebenarnya kan karena gue ke Cina ini liburan ya kan. Tapi sama AS diajak untuk mampir karena ada di kota yang sama. Jadi gue sengaja datangnya di hari Sabtu ya kan. Dan ini emang agak kayak kosong karena hari Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat pasti ini lebih full. Dan sebentar lagi mereka harusnya sudah waktunya makan siang. Jadi ini mungkin mereka lagi finishing up produksian sebelum jam makan siang lah ya. Nah, jadi ini production line-nya, bagian testing, itu semuanya di sebelah sana teman-teman.
Nah, di sebelah sini ini bagian packingnya. Nah, sebelah sini ini bagian area-area packingnya, ya kan. Nanti kalian dari sebelah sini kalau udah selesai, nah sebelah situ dijadiin area packingnya ada di sebelah sini. Tuh, ini area packingnya. Yang kalian beli di Bull AS, UPS, Waymaker di Jakarta itu semuanya diproduksi di sini, teman-teman. Di tempat yang baru aja kita explore bareng-bareng. Jadi kita sudah selesai keliling pabriknya. Kayak gimana sih sebenarnya impresinya? Gua sih kaget banget ya. Ternyata memang pabrik di Cina ini sudah maju, ya kan? Bersih, ya kan? Terus juga karyawannya juga kesejahteraannya juga seperti bisa kalian lihat terjaga karena ruang kerjanya mereka bersih, adem. Jadi emang banyak banget ya sebenarnya bisa kita pelajarin dari pabrik di Cina sini. Mungkin untuk bisa kita aplikasikan di pabrik yang ada di Indonesia. Memang gimana lagi ya, susah juga sih bersaing untuk masalah harga kompetitif. Karena mungkin untuk beberapa tipe produk lah ya, salah satunya kayak lampu begini, yang emang butuh teknologi banyak, ya kan, produk-produknya butuh teknologi. Cost-nya emang di sini susah banget ya bersaingnya guys. Dari alat testingnya, ya kan, alat produksinya juga. Biasanya kalau kita ke pabrik yang ada di negara lain, alat produksiannya, alat testingnya juga didatanginnya dari Cina. Itu udah butuh biaya lagi. Nah kalau di sini alat testing, alat produksiannya semuanya udah dibikin di Cinanya sini. Jadi emang gimana harganya nggak mau bersaing ya teman-teman. Tapi thank you banget ini untuk AS udah ngajakin gua keliling pabriknya. Jujur keren banget, membuka mata banget. Gimana kalau menurut kalian? Nextnya enak kita ke pabrik mana lagi? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.